Halo sahabat Liputan6.com, ketemu lagi bareng aku Sheila Oktarina di News Flash hari ini, edisi 18 Agustus 2023. So, langsung aja, ini dia beritanya. Ada yang bikin salfok nih kemarin pas upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pak Prabowo pakai kacamata hitam nih. Tapi nggak cuma itu, Pak Prabowo juga mencuri perhatian pas beliau nggak mau menginjak karpet merah ketika menuju istana. Ini viral di media sosial. Video-video yang beredar, Pak Prabowo nih turun dari golf car yang mengantarnya ke depan karpet merah yang membentang di tangga istana menuju mimbar, di mana Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara. Nah, ketika menaiki tangga tersebut, Pak Prabowo nggak mau nginjek karpet merah dan malah berjalan di sisi kanan anak tangga. Dia pun memberikan aba-aba kepada putranya untuk tidak menginjak karpet merah itu juga. Padahal seorang pas pampres mengarahkan beliau untuk melewati karpet tersebut, tapi Pak Prabowo tetap nggak mau dan memilih jalur yang tidak berkarpet. Alhasil, viralnya video ini masyarakat pun menilai bahwa sikap Pak Prabowo ini hormat terhadap karpet merah yang khusus hanya untuk kepala negara. Berita kedua, buruknya kualitas udara di kawasan Jabodebek menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Beliau pun menggelar rapat terbatas untuk membahas bagaimana mengatasi polusi udara di ibu kota ini. Sejumlah usulan pun dikemukakan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Selain itu, usulan juga datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Oke, usulan Heru Budi yang mengatasi polusi udara di wilayahnya ke Presiden Jokowi yang pertama, penerapan WFH. Kendaraan 2400 cc diminta pakai Pertamax Turbo. Kemudian perketat green building, bakal tambah ruang terbuka hijau dan menghimbau kantor swasta untuk menerapkan hybrid working. Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan menawarkan 4 solusi untuk menangani polusi udara di Jakarta dan sejumlah daerah yang mempunyai masalah serupa. Apa aja ya? Yang pertama, di seluruh kota perlu dipasang alat ukur kualitas udara. Kedua, perlu serius melakukan transisi menuju energi yang bersih. Ketiga, Pak Anies mendukung penurunan emisi karbon dari kendaraan bermotor dengan memperbanyak kendaraan listrik. Tetapi yang diutamakan adalah kendaraan umum. Dan terakhir, memperbanyak taman dan wilayah hijau sebagai paru-paru yang ada di kota. So, kalau menurut kamu lebih efektif mana? Buat kamu yang suka banget transaksi pakai Kris, Bank Indonesia akhirnya meluncurkan fitur baru Kris untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau Kris Tuntas. Tepat 17 Agustus 2023. Peluncuran ini sebagai kado hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Nah, dengan Kris Tuntas kita bisa melakukan transfer, tarik tunai, dan setor tunai cukup melalui Kris. Hebatnya lagi, transaksi ini nggak harus dilakukan di mesin ATM, tapi juga bisa melalui agen Kris di seluruh Indonesia. Untuk layanan Kris Tuntas sendiri ditargetkan berlaku efektif secepatnya 1 September 2023 dan selambatnya 30 November 2023. Hal ini sih tergantung ya pada kesiapan masing-masing penyedia jasa pembayaran bank dan lembaga selain bank yang bisa memfasilitasi sumber dana baik simpanan bank ataupun uang elektronik. Bank Indonesia juga memulai uji coba kerjasama Kris antar negara antara Indonesia dan Singapura. Hal ini jadi poin pengembangan Kris antar negara, yang sebelumnya Bank Indonesia juga udah sukses menjalin kerjasama dengan Thailand dan Malaysia. Well, itu dia tadi berita hari ini News Flash tanggal 18 Agustus 2023. Aku Sheila Oktarina pamit and see ya!